Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Adelia Saspira dengan NPM 2341004. Di sini saya tidak sendiri dengan teman saya Irma Susanti NPM 23410123 dan Melty Tridiana dengan NPM 23410158. Di sini kami akan menjelaskan proposal kami. Di sini kami mengambil judul proposal yaitu faktor yang berhubungan dengan kejadian hipertensi pada penduduk usia lebih dari sama dengan 18 tahun di Kota Bandar Lampung tahun 2025. Bab 1 pendahuluan, latar belakang. Di Indonesia prevalensi hipertensi berdasarkan hasil Diskas 2018 mencapai 34,1%, meningkat dibandingkan tahun 2013 yang sebesar 25,8%. Bahkan peningkatan prevalensi terjadi pada kelompok usia muda hingga usia produktif. Pada kelompok usia 18-24 tahun, prevalensi hipertensi meningkat dari 8,7% menjadi 13,2%, sedangkan pada kelompok usia 25-34 tahun meningkat dari 14,7% menjadi 31,6%. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, jumlah penderita hipertensi di Lampung mencapai 41.647 orang yang menunjukkan lonjakan signifikan dari tahun sebelumnya. Namun dari total 2.621.608 penduduk usia lebih dari sama dengan 18 tahun, hanya 55,5% yang telah mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Kondisi ini menunjukkan bahwa hipertensi tidak lagi hanya menjadi masalah pada kelompok lanjut usia, tetapi juga mulai banyak ditemukan pada usia dewasa, muda, dan usia produktif. Selanjutnya, rumusan masalah. 1. Bagaimana gambaran kejadian hipertensi pada penduduk usia lebih dari 18 tahun di Kota Bandar Lampung tahun 2025? 2. Apakah ada hubungan antara usia dengan kejadian hipertensi pada penduduk usia lebih dari 18 tahun di Kota Bandar Lampung tahun 2025? 3. Apakah ada hubungan antara jenis kelamin dengan kejadian hipertensi pada penduduk usia lebih dari 18 tahun di Kota Bandar Lampung tahun 2025? 4. Apakah ada hubungan antara riwayat keluarga atau genetik dengan kejadian hipertensi pada penduduk usia lebih dari 18 tahun di Kota Bandar Lampung tahun 2025? 5. Apakah ada hubungan antara obesitas atau IMT dengan kejadian hipertensi pada penduduk usia lebih dari 18 tahun di Kota Bandar Lampung tahun 2025? 6. Apakah ada hubungan antara kebiasaan merokok dengan kejadian hipertensi pada penduduk usia lebih dari 18 tahun di Kota Bandar Lampung tahun 2025? 7. Apakah ada hubungan antara kurang aktivitas fisik dengan kejadian hipertensi pada penduduk usia lebih dari 18 tahun di Kota Bandar Lampung tahun 2025. 8. Apakah ada hubungan antara konsumsi garam berlebih atau asupan natrium tinggi dengan kejadian hipertensi pada penduduk usia lebih dari 18 tahun di Kota Bandar Lampung tahun 2025. Kesembilan, 8. Apakah ada hubungan antara tingkat pengetahuan tentang hipertensi dengan kejadian hipertensi pada penduduk usia lebih dari 18 tahun di Kota Bandar Lampung tahun 2025? 10. Apakah ada hubungan antara stres dengan kejadian hipertensi pada penduduk usia lebih dari 18 tahun di Kota Bandar Lampung tahun 2025? Ke-11. Faktor apa yang paling dominan berhubungan dengan kejadian hipertensi pada penduduk usia lebih dari 18 tahun di Kota Bandar Lampung tahun 2025? Tujuan penelitian. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian hipertensi pada penduduk usia lebih dari 18 tahun di Kota Bandar Lampung tahun 2025. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian ada dua, yaitu yang pertama manfaat akademis. 1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam bidang epidemiologi penyakit tidak menular, khususnya hipertensi, sehingga dapat memperkaya literatur lokal mengenai faktor risiko hipertensi di Kota Bandar Lampung. Kedua, memberikan pemohonan kepada mahasiswa, peneliti, dan akademis tentang hubungan faktor perilaku, genetik, dan lingkungan dengan kejadian hipertensi, serta melatih kemampuan analisis epidemiologi dan metodologi penelitian.
Yang kedua, ada manfaat praktis. 1. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran kepada masyarakat di Kota Bandar Lampung mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian hipertensi sehingga masyarakat dapat melakukan pencegahan secara tepat melalui perubahan gaya hidup sehat. Kedua, memberikan masukan bagi Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung dalam merumuskan kebijakan berbasis bukti untuk pengendalian hipertensi seperti program peningkatan aktivitas fisik, pengurangan konsumsi garam, pengendalian obesitas, serta edukasi tentang deteksi dini hipertensi. Ruang lingkup. Dalam penelitian ini, penulis mengambil objek penelitian pada penduduk usia lebih dari 18 tahun di Kota Bandar Lampung. Ruang lingkup penelitian hanya mencakup variabel-variabel yang berkaitan dengan usia, jenis kelamin, riwayat keluarga atau genetik, obesitas atau indeks massa tubuh, kurang aktivitas fisik, konsumsi garam berlebih atau asupan natrium tinggi, kebiasaan merokok, tingkat pengetahuan tentang hipertensi, stres, dan kejadian hipertensi. Dan selanjutnya yaitu bab 2, tinjauan pustaka. A. Hipertensi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah kondisi ketika tekanan darah sistolik lebih dari 140 mmHg atau diastolik lebih dari 90 mmHg. Penyakit ini sering disebut silent killer karena tidak menimbulkan gejala jelas, namun dapat menyebabkan komplikasi serius seperti stroke, gagal jantung, penyakit ginjal kronis, dan retinopati. Hipertensi masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia karena prevalensinya tinggi dan terus meningkat, termasuk pada kelompok usia produktif. B. Klasifikasi hipertensi. Berdasarkan JNC 7 dan Kemenkes RI, normal yaitu kurang dari 120 atau kurang dari 80 mmHg. Prehipertensi 120 sampai 139 atau 80 sampai 89 mmHg. Hipertensi derajat 1 yaitu 140 sampai 159 atau 90 sampai 99 mmHg. Hipertensi derajat 2 160 sampai 179 atau 100 sampai 109 mmHg. Yang terakhir hipertensi derajat 3 yaitu lebih dari sama dengan 180 atau lebih dari sama dengan 110 mmHg. C. Kerangka teori. Kerangka teori H.L. Bloom digunakan karena teori ini menjelaskan bahwa derajat kesehatan seseorang dipengaruhi oleh 4 faktor utama, yaitu faktor perilaku, lingkungan, pelayanan kesehatan, dan keturunan atau hereditas. Hipertensi merupakan penyakit yang dipengaruhi oleh berbagai faktor risiko, baik yang dimodifikasi maupun yang tidak dimodifikasi. Oleh karena itu, teori H.L. Bloom dianggap sesuai untuk menjelaskan hubungan antara usia, jenis kelamin, riwayat keluarga, obesitas, kebiasaan merokok, aktivitas fisik, konsumsi garam berlebih, tingkat pengetahuan, dan stres dengan kejadian hipertensi pada penduduk usia lebih dari 18 tahun di Kota Bandar Lampung tahun 2025. D. Kerangka teori, yaitu independennya, umur, jenis kelamin, genetik, obesitas atau IMT, kebiasaan merokok, aktivitas fisik, konsumsi garam berlebih, konsumsi sayur dan buah, dan tingkat pengetahuan. Dan dependennya yaitu kejadian hipertensi. Selanjutnya penelitian terkait, yaitu dengan judul penelitiannya yaitu faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian hipertensi pada usia produktif di wilayah kerja Puskesmas Jatinegara, dengan penulis Nana Istiqomah, Nia Musniati et al. Tahun 2025. Dengan hasil penelitian, prevalensi 61,5%, faktor dominan, kurang aktivitas fisik, OR sama dengan 5,807. Risiko obesitas, merokok, konsumsi sayur buah rendah, laki-laki, riwayat keluarga. Yang kedua, judul penelitiannya yaitu prevalensi 61,5%, faktor dominan, kurang aktivitas fisik, OR sama dengan 5.807. Resiko obesitas, merokok, konsumsi sayur buah rendah, laki-laki, riwayat keluarga. Dengan penulis
Mayasari Rahmadani et al. Tahun 2021. Hasil penelitian, faktor signifikan asupan garam, genetik, obesitas, stres, merokok, alkohol, tidak berpengaruh, jenis kelamin, olahraga. Yang ketiga, judul penelitiannya, faktor signifikan asupan garam, genetik, obesitas, stres, merokok, alkohol, tidak berpengaruh, jenis kelamin, olahraga. Penulisnya yaitu Saida Sianturi Yusran Fauzi Darmawansah dengan tahun 2022. Hasil penelitiannya berhubungan umur, riwayat keluarga, pengetahuan, obesitas, rekomendasi, promosi kesehatan, dan perilaku hidup sehat. Judul penelitian, faktor resiko kejadian hipertensi pada usia dewasa muda, dengan penulis Budi Hernawan et al. Tahun 2023. Hasil penelitian, risiko alkohol, IMT tinggi, laki-laki, keturunan, usia, sosial ekonomi, aktivitas fisik rendah, gaya hidup tidak sehat. Dan yang terakhir, judul penelitian, faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian hipertensi pada SMA Negeri 1 Kota Jambi, dengan penulis Amanda Amelia Putri et al. Tahun 2025. Dengan hasil penelitian, prevalensi 14,3%, faktor signifikan, riwayat keluarga PR 10,81, tidak berhubungan, obesitas, makanan asin, merokok, stres kerja, beban kerja. Hipotesis 0 atau HO, tidak ada hubungan antara usia, jenis kelamin, riwayat keluarga atau genetik, obesitas atau indeks massa tubuh, kebiasaan merokok, aktivitas fisik, konsumsi garam berlebih atau asupan natrium tinggi, tingkat pengetahuan tentang hipertensi maupun stres dengan kejadian hipertensi pada penduduk usia lebih dari 18 tahun di Kota Bandar Lampung tahun 2025. Hipotesis alternatif atau HA, ada hubungan antara usia, jenis kelamin, riwayat keluarga atau genetik, obesitas atau indeks massa tubuh, kebiasaan merokok, aktivitas fisik, konsumsi garam berlebih atau asupan natrium tinggi, tingkat pengetahuan tentang hipertensi, serta stres dengan kejadian hipertensi pada penduduk usia lebih dari 18 tahun di Kota Bandar Lampung tahun 2025. Selanjutnya, bab 3, metode penelitian. Jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan rancangan analitik observasional menggunakan pendekatan cross-seksional, di mana variabel independen, usia, jenis kelamin, riwayat keluarga, obesitas, merokok, aktivitas fisik, konsumsi garam, pengetahuan, dan stres, dan variabel dependen, kejadian hipertensi diukur pada waktu yang sama. Lokasi penelitian di Kota Bandar Lampung tahun 2025. Dipilih karena karakteristik masyarakat perkotaan dengan gaya hidup sedentari, pola makan tinggi garam dan lemak, serta tingkat stres yang cukup tinggi. Sementara data terkait hipertensi masih terbatas. Waktu pelaksanaan meliputi penyusunan proposal Januari sampai Februari 2025, perizinan Februari 2025, pengumpulan data Maret sampai April 2025, analisis Mei 2025, dan penyusunan laporan akhir Juni 2025. Populasi dan sampel. Populasi penelitian adalah seluruh penduduk berusia lebih dari 18 tahun yang tinggal di Kota Bandar Lampung tahun 2025 dengan kriteria minimal tinggal 6 bulan dan dapat berkomunikasi baik. Sampel dihitung menggunakan rumus Lemsau dengan proporsi hipertensi 61,5%, P sama dengan 0,615, presisi 10% sehingga diperoleh 91 responden. Setelah ditambah 10% untuk antisipasi dropout, jumlah sampel minimal adalah 100 responden. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampel dengan kriteria inklusi usia lebih dari 18 tahun, tinggal lebih dari 6 bulan, bersedia dan mampu mengisi kuesioner, serta eksklusi sakit berat, ibu hamil atau tidak menyelesaikan kuesioner. Variabel penelitian.
Variabel dependen, kejadian hipertensi pada penduduk usia lebih dari 18 tahun. Untuk variabel independennya, usia, jenis kelamin, riwayat keluarga, obesitas, kebiasaan merokok, aktivitas fisik, konsumsi garam berlebih, tingkat pengetahuan, dan stres. Definisi operasional. Yang pertama, variabel kejadian hipertensi. Definisi, keadaan seseorang yang memiliki tekanan darah sistolik lebih dari sama dengan 140 mmHg atau distolik lebih dari 90 mmHg saat dilakukan pengukuran. Cara ukurnya mengukur tekanan darah responden dalam keadaan istirahat. Untuk hasil ukurnya, hipertensi lebih dari sama dengan 140 per 90 mmHg. Tidak hipertensi kurang dari 140 per 90 mmHg. Selanjutnya usia. Definisi lama hidup responden sejak lahir sampai penelitian dilakukan. Untuk cara ukurnya, wawancara dan melihat identitas responden. Hasil ukur, dewasa awal 18 sampai 35 tahun, dewasa akhir 36 sampai 45 tahun, lansia awal kurang dari 45 tahun. Jenis kelamin, definisi perbedaan biologis responden berdasarkan jenis kelamin. Untuk cara ukurnya, wawancara, hasil ukur yaitu laki-laki dan perempuan. Riwayat keluarga atau genetik, definisi adanya anggota keluarga sedarah yang menderita hipertensi. Untuk cara ukur, wawancara, dan hasilnya ada riwayat dan tidak ada riwayat. Yang selanjutnya obesitas atau IMT. Perbandingan berat badan dan tinggi badan menggunakan indeks massa tubuh. Untuk cara ukurnya, overweight 25 kurang 26,9, obesitas lebih dari sama dengan 27. Kebiasaan merokok, definisi perilaku responden dalam mengonsumsi satu rokok setiap hari atau pernah merokok. Hasilnya yang pertama merokok, 2 tidak merokok. Aktivitas fisik, kegiatan tubuh yang dilakukan responden sehari-hari yang menentukan energi. Untuk hasilnya yang pertama, 1 kurang, 2 cukup. Konsumsi garam berlebih atau asupan natrium tinggi. Definisi kebiasaan responden mengonsumsi makanan tinggi garam atau natrium melebihi anjuran. Untuk hasilnya, 1 tinggi lebih dari 5 gram per hari, 2 normal kurang dari 5 gram per hari. Analisis data. Yang pertama ada analisis univariat, digunakan untuk menggambarkan karakteristik setiap variabel penelitian, baik variabel independen maupun dependen. Hasil analisis disajikan dalam bentuk distribusi frekuen dan persentase untuk melihat gambaran kejadian hipertensi serta faktor risiko seperti usia, jenis kelamin, riwayat keluarga, obesitas, merokok, aktivitas fisik, konsumsi garam, dan pengetahuan stres. Yang kedua, analisis bivariat, digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dan kejadian hipertensi sebagai variabel dependen. Uji statistik yang digunakan adalah uji chi-square dengan tingkat kemaknaan 0,05. Jika nilai p-value kurang dari 0,05, maka terdapat hubungan yang signifikan antara variabel yang diteliti. Yang ketiga, analisis multivariat, digunakan untuk mengetahui faktor yang paling dominan berhubungan dengan kejadian hipertensi. Analisis dilakukan menggunakan regresi logistik untuk menentukan variabel yang memiliki pengaruh paling kuat terhadap kejadian hipertensi. Sekian pemaparan proposal dari kami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.